Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran hari ini. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan penuh semangat. Oke, hari ini kita akan belajar K3ALH, materi pertama di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, jadi kita langsung masuk tentang K3ALH, materi kita hari ini. K3ALH itu kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi apa sih K3ALH itu? Teman-teman kalau dari SMP lanjut ke dunia SMK, mungkin baru pertama kali dengar istilah K3ALH ya. K3ALH itu kalau di dunia industri itu sudah dari lama diterapkan, sudah dari dulu ada. Tujuannya ya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta kondisi di lingkungan tempat kita bekerja. Gambaran umumnya sih seperti itu. Semua pekerjaan pasti ada K3ALH-nya. Pasti harus menerapkan, mengimplementasikan K3ALH untuk mencapai produktivitas yang baik dan menjaga kondisi tubuh pekerja. Kalau secara definitif, K3ALH itu merupakan ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Itu kalau dari definisinya. Tujuan umum K3ALH itu adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja dan juga lingkungan kerjanya. Jadi organisasi, perusahaan, lembaga, institusi itu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja, orang-orang yang ada di dalam lingkungan organisasinya itu dan orang lain yang terlibat itu tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Oke, itu tujuan umumnya. Lanjut, di sini ada 4 poin tujuan dari K3ALH. Yang pertama itu melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja. Kalau di sekolah ya kecerobohan siswa. K3ALH ini ada di banyak bidang ya teman-teman ya. Dimanapun ada, di sekolah itu pun ada. Ketika kalian kerja, praktek, itu harus menerapkan K3ALH supaya aman, gampangnya gitu. Yang kedua, untuk memelihara kesehatan para pekerja atau siswa dan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Teman-teman tahulah kalau misalkan kita bekerja dalam kondisi yang tidak optimal, misalkan sakit atau cedera otot atau tangan kaki ada cedera, tentu pekerjaan yang dihasilkan tidak akan optimal. Yang ketiga, membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Jadi K3ALH itu tidak hanya pada kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga, kesehatan psikis juga. Stres akibat pekerjaan itu termasuk kelalaian dalam K3ALH. Jadi menjaga bagaimana siswa tidak stres, menjaga bagaimana pekerja tidak stres, itu merupakan bagian dari K3ALH. Yang keempat, itu menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Tidak hanya orang yang bekerja, tapi orang yang berada di sekitar tempat kerja. Ya, jadi rekan kerja, orang lain yang lewat, atau ada orang yang di sekitar tempat kerja, itu semuanya harus diperhatikan dalam K3ALH. Bagaimana penerapan K3ALH? Oke, ada beberapa yang saya garis bawahi dalam penerapan K3ALH, terutamanya di bidang komputer dan jaringan. Yang pertama, safety saat bekerja. Safety saat bekerja ini penting ya teman-teman, terutama ketika teman-teman bekerja dengan peralatan listrik, dengan ketinggian, dengan alat berat, itu penting sekali memperhatikan safety. Panjat tower juga sama. Kalau di dunia komputer dan jaringan itu kita ada kegiatan memanjat tower teman-teman. Jadi ketika panjat tower, alat safety equipment apa aja yang harus kita pakai itu ada semuanya. Terus yang kedua, posisi ergonomis. Jadi ketika kita menggunakan komputer, kita sedang menggunakan gadget untuk editing atau untuk keperluan pengambilan gambar, itu semua ada yang namanya posisi ergonomis. Posisi ergonomis itu merupakan posisi di mana tubuh ini nyaman dan optimal digunakan bekerja sehingga tidak menimbulkan cedera otot atau cedera lain yang berkepanjangan. Contoh misalkan, ketika kita menggunakan komputer tidak ergonomis, misalkan meja yang terlalu tinggi atau meja yang terlalu rendah, komputer yang terlalu dekat, itu akan merusak tubuh pekerja dalam jangka panjang. Bisa nanti ada punggung yang sakit, mata yang gampang rabun, itu semua ada di faktor ergonomis. Yang ketiga bekerja sesuai standar operational procedure.
Jadi ketika bekerja, pastikan langkah-langkah yang dikerjakan itu sesuai dengan standar pekerjaannya. Urutannya sesuai, standarnya sesuai, terpenuhi semua. Jadi semuanya tetap aman dan nyaman dalam bekerja. Yang keempat, terkait dengan tempat kerja. Jadi K3LH itu juga memperhatikan tentang tempat kerja. Tempat kerjanya harus tertata serta rapi. Jadi memudahkan dalam kita bekerja. Mobilisasi mudah, pergerakan mudah, ketika butuh alat dan lain-lain juga mudah. Di dunia multimedia misalkan, tempat kerja ya contohnya misalkan studio foto misalkan. Kita meletakkan alat pada tempatnya, studionya rapi, bersih, nyaman digunakan, itu semuanya K3LH. Dan yang terakhir dan yang paling penting juga itu merupakan kualitas udara, terutama untuk kita yang kerjanya di lingkungan yang di tempat tertutup, di lab. Nah, di lab itu kan ruangannya tertutup tuh, sirkulasi udaranya harus diperhatikan. Kalau memang semua jendela dan pintu tertutup, harus ada air conditioner. Idealnya, memang tempat bekerja komputer multimedia itu wajib dilengkapi dengan air conditioner untuk menjaga suhu di dalam ruangan tetap rendah. Jadi tetap meningkatkan kenyamanan dan optimalisasi pekerjaan para pekerja. Lanjut teman-teman. Saya kasih gambar di sini teman-teman, ada ilustrasi orang yang lagi manjat tower. Nah, di situ ada yang namanya safety device. Peralatan-peralatan keselamatan itu bukan cuma hiasan, teman-teman. Itu dipakai itu bukan cuma buat gaya-gayaan. Itu peralatan itu peralatan yang bisa menyelamatkan jiwa para pekerja. Sering kali kejadian misalkan kalau di Indonesia teman-teman lihat itu penerapan K3LH oleh orang-orang di Indonesia, terutama yang di luar perusahaan teman-teman ya, itu masih sangat jarang. Contoh misalkan kalau misalkan kalian ke proyek bangunan individu misalkan, tukang manjat ke atas itu nggak ada yang pakai safety, semuanya ya dipanjat biasa. Orang manjat ke tiang itu dipanjat biasa. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah lihat, ada contoh deh personil dari Telkom lagi pasang kabel fiber optik, mereka ketika panjat mereka pasti pakai peralatan safety, mulai pakai helmet, mulai pakai safety belt, mulai pakai hook ke tiang, semuanya itu dipakai dan digunakan seoptimal mungkin untuk menjaga keselamatan selama mereka bekerja. Ini tadi yang selanjutnya yang tadi sempat saya singgung, ergonomis ketika menggunakan komputer. Di sini ada diagram teman-teman ya, ada gambar, ada bagan yang menunjukkan bagaimana sih posisi ergonomis yang seharusnya. Jadi layar, berapa jaraknya dari mata, bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi duduk, bagaimana posisi tubuh ketika duduk, bagaimana kaki seharusnya disangga oleh kursi, semua itu terkait dengan ergonomis. Untuk kita yang bekerja di dunia multimedia, ini salah satu yang paling penting karena multimedia, teman-teman yang bekerja di dunia multimedia itu lebih sering menghabiskan waktu di depan komputer. Untuk keperluan editing, untuk keperluan konten creation, itu semuanya kita habiskan di depan komputer. Jadi pastikan ketika bekerja, tingkat ergonomisnya, faktor ergonomisnya diperhatikan baik-baik sehingga tidak menimbulkan cedera di kemudian hari. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan kita kali ini. Singkat aja materi kita kali ini tentang K3LH. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Itu tadi bahasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.